Ya, puji Tuhan. Malam ini siapa di antara saudara yang dalam kondisi sakit, kita akan berdoa ya. Percaya kuasa Tuhan menolong. Amin. Oke, baik. Mungkin sebelum kita dengarkan firman Tuhan malam ini, kita akan mendengarkan dulu kesaksian yang akan diberikan oleh Ibu Yeti, bahwa ternyata Bapak Ibu doa-doa yang kita naikkan itu tidak pernah sia-sia ya. Ada tanggapan yang luar biasa dan Ibu Yeti akan menceritakan bagaimana kuasa Tuhan menolong menantunya yang sebelumnya di rumah sakit sampai dimasukkan di ruangan ICU. Dan oleh karena kondisi demikian, kita semua berdoa ya, teman-teman yang ikut dalam doa siang ya, kita ada ibadah doa siang itu jam 1. Bapak Ibu yang dalam pergumulan masalah beban berat, silakan bisa langsung bergabung ya, supaya kita bisa mendoakan pergumulan-pergumulan yang ada. Ya, silakan Bu Yeti bisa bersaksi dulu tentang bagaimana perbuatan Tuhan untuk menolong menantunya sehingga bisa kembali ke rumah ya, berkumpul dengan keluarganya. Terima kasih Pak John. Shalom. Ya, shalom. Semua Bapak Ibu yang terkasih, saya bersyukur bahwa ini saya mau kesaksian. Waktu itu menantu saya, Andri, sakit. Setelah diperiksa di lab, ternyata demam berdarah. Setelah demam berdarah, masuk di ruangan, saya nggak tahu kalau sakit sudah 5 hari. 5 hari itu nggak ada berita. Karena rencana mau pulang ke Diri, ya udah saya diam. Nggak tahunya sudah 5 hari itu masuk rumah sakit dan trombositnya itu turun sampai 9.000. Jadi karena badannya itu dingin semua, dingin, akhirnya sama dokter dimasukkan ke ruang ICU. Karena sudah, kalau masuk ruang ICU itu kritis. Begitu masuk ruang ICU, saya dikabari, "Mah, Andri sakit masuk ruang ICU." Namanya hati seorang ibu, walaupun itu menantu, tapi menantu kita sudah anggap seperti anak sendiri. Itu seperti disambar petir. Saya benar-benar, aduh, apalagi masuk ruang ICU. Saya kan pernah kehilangan seorang belahan jiwa, suami, maka saya benar-benar waktu itu minta pertolongan sama Pak John. Saya minta didoakan, ini menantu saya kirim foto di ruang ICU itu dari jauh, udah sampai, karena brewoknya ini nggak tercukur karena sudah 6 hari. Tadinya 5 hari, sudah 6 hari, udah brewokan. Itu tidak dicukur, terus cuman udah nggak bisa apa-apa, lemah. Dan tidak boleh ditungguin, istrinya harus pulang. Saya hanya mengandalkan Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan dan saya berdoa dengan melalui Pak John. Pak John, saya tolong didoakan agar menantu saya lewat dari mautnya, lewat dari detik-detik yang mengkhawatirkan, biar trombositnya segera naik. Itu saya berdoa bersama Bapak Ibu juga semua saat itu. Itulah saya kalau berdoa itu kalau memang saya berdoa banget itu nangis seperti tercurahkan itu Roh Kudus itu masuk di dalam tubuh saya. Akhirnya kita berdoa terus. Besok siangnya juga saya berdoa karena di siang hari di sini juga ada doa. Sebelumnya saya juga kebetulan Erna datang ke rumah saya juga saya ajak ke Pak John,
Ayo ke tempat Pak John kita berdoa. Berdoa siang. Dengan berdoa itulah trombosit naik. Trombosit naik. Naik. Tapi langsung masuk ke ruang rawat biasa. Di ICU-nya sudah tidak dirawat di ruang ICU, di ruang biasa. Tapi saya tetap berdoa, naik lagi sampai 98.000 trombositnya itu. Berdoa, siang itu berdoa, sorenya dokter bilang ini sudah naik lagi dan boleh pulang. Puji Tuhan, hati rasanya plong. Namanya seorang ibu, kalau anak lagi sakit, itulah tidak bisa mengendalikan emosi, yang ada hanya nangis dan berdoa. Cucu sakit juga, Pak John, saya minta tolong didoakan. Saya selalu minta tolong didoakan terus, karena doa adalah obat yang mujarab dan segera Tuhan jamah doa-doa saya. Terima kasih. Itulah sampai saat ini menantu saya sudah pulang dan tetap berdoa. Maka saya bersyukur banget setelah ketemu sama gereja CLCC. Saya rajin berdoa. Benar, rajin berdoa. Yang tadinya saya Kristen KTP, tidak ngerti apa-apa. Sekarang saya berdoa setiap saat, apalagi ada Zoom di jam 4 pagi, jam 1 siang, jam 7. Udah saya ikuti aja, karena Tuhan punya rencana yang terindah buat kita semua. Kita semua tidak tahu apa rencana Tuhan di balik ini semua. Bisa mengumpulkan kita semua, bisa tergerak semua ikut doa. Itulah hebatnya Tuhan. Karena itu saya ucap syukur terima kasih pada Bapak Ibu semua yang sudah mendoakan putra kami. Terima kasih Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oke, Alkitab berkata berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau ya. Jadi saudara, Tuhan ingin kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan ya, di rumah Tuhan. Kita terus memuji-muji Tuhan sehingga kita menghadirkan Tuhan lewat pujian penyembahan ya. Oke, haleluya. Dan mari saudara sekalian, kita akan sama-sama merenungkan renungan firman Tuhan malam ini. Dan malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-238 ya. Tuhan bawa kita step by step, selangkah demi selangkah kita maju. Dan rahasia-rahasia ilahi malam ini, kalau saudara-saudara mendengarkan kesaksian, teman-teman, ya bukan cuma Bu Yeti, Bu Nina, semua yang mengalami pertolongan Tuhan ini Bapak Ibu. Asal satu yang Tuhan mau, semua kita ini bukan menjadi hamba dosa ya, tapi kita menjadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu tidak harus jadi pendeta ya. Kalau semua jadi pendeta, siapa jadi jemaatnya ya, saudaraku. Meskipun engkau seorang ibu rumah tangga, seorang kepala keluarga, tapi ingat di hadapan Tuhan engkau adalah hamba Tuhan ya, bukan hamba dosa. Dan ini yang kita bicarakan malam ini. Tema kita adalah kemuliaan Allah bagi bukan hamba dosa ya. Bukan hamba dosa itu artinya orang itu menjadi hamba kebenaran ya. Dan kita akan lihat nats Alkitab kita malam ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Kepada sahabat kita terkasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota-Kota Bekasi, dipersilakan. Terima kasih Pak John. Yes. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Ya, Shalom. Kami malam hari ini kemuliaan Allah bagi bukan hamba dosa. Nats Alkitab Galatia 5 ayat 1 yang mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Amin. Hamba itu nggak enak ya.
diperbudak terus. Nah, kalau hamba dosa itu lebih menyakitkan lagi. Tapi kalau menjadi hamba Tuhan itu indah sekali ya. Apa yang Tuhan mau, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Itu adalah lagu seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, saya percaya rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Siapa bilang ikut Tuhan gak ada masalah? Ada. Ikut Tuhan gak ada persoalan? Ada. Ikut Tuhan gak ada pergumulan beban berat? Ada, saudaraku. Tapi ingat, saudaraku, kalau engkau menjadi hamba kepada Tuhan, bukan hamba dosa, maka kuasa Tuhan paling cepat bekerja. Bilang amin ya. Berapa banyak malam ini saudara yang percaya engkau butuh kuasa Tuhan. Yang butuh kuasa Tuhan, lambaikan tangan, bilang amin. Amin, amin. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan ya. Dan mari kita lihat, saudara-saudara, kita tanya dulu malam ini, apakah benar ada kemuliaan Tuhan bagi bukan hamba dosa? Jawabannya apa, saudara-saudara? Tentu ada ya. Kalau dia itu hamba dosa, apakah ada kemuliaan Tuhan? Tidak ada, saudara. Kalau dia bukan hamba dosa, maka saya percaya itu pasti ada kemuliaan Allah ya. Tadi ayatnya sudah diperdengarkan Pak Frans Angki. Dan mari kita lihat ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan bagi bukan hamba dosa. Amin. Artinya dia hamba Tuhan ya. Kapan? Pada orang percaya yang sungguh-sungguh merdeka. Bilang merdeka. Amin ya. Dan kemudian dia berdiri dan tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan ya. Nah, ketika saya bilang kuk perhambaan, saudara bilang tidak. Amin. Haleluya. Kuk perhambaan itu kuk dosa, Bapak Ibu sekalian. Hari ini Tuhan berikan kita hati yang mengasihi Tuhan dan kita mentaati Tuhan. Itu adalah hamba Tuhan, hamba kebenaran, bukan hamba dosa ya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, dan ayat ini dapat kita pelajari hal ini ya di dalam Roma pasal 6 ayat 19 sampai 21. Dari ayat-ayat ini, saudara-saudara sekalian, ini akan sangat membahagiakan kita ya. Akan sangat membuat hati kita berglori, hati kita bersukacita. Sebab kenapa? Siapa yang tidak bahagia? Siapa yang tidak senang, saudaraku? Kalau ternyata kita sadar bahwa kita ini adalah bukan hamba dosa, kita adalah hamba Tuhan, dan itu akan membahagiakan kita, saudaraku. Ya, saudara, mari kita akan lihat ada 3 kebenaran yang kita akan pelajari malam ini tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Orang percaya yang mengerti apa? Mengerti kemuliaan Allah bagi bukan hamba dosa. Berarti dia hamba siapa? Dia hamba kebenaran atau hamba Tuhan ya. Mari kita lihat ciri yang pertama dari hamba bukan dosa ya, bukan hamba dosa. Mari kita lihat siapa dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa? Ini dia, penting ya. Orang percaya yang menyerahkan tubuhnya itu menjadi hamba kebenaran. Menjadi apa, saudara-saudara? Hamba kebenaran. Jadi tubuh kita ini kita serahkan. Ya, anggota tubuh kita serahkan kepada Tuhan menjadi hamba kebenaran dan bukan hamba kecemaran ya. Kita lihat dalam Roma pasal 6 ayat 19. Roma pasal 6 ayat 19 yang mengatakan, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Amin, amin, haleluya. Jadi lewat ayat ini, saudara yang sedang Tuhan ya, kita belajar bahwa siapakah orang percaya yang mengerti bahwa ada kemuliaan Allah bagi bukan hamba dosa. Yang pertama, kalau dia menyadari dia bukan hamba dosa, maka dia akan serahkan. Serahkan apa, saudaraku? Dia serahkan anggota tubuhnya. Anggota tubuh itu apa? Mulai dari mata, mulut, telinga, saudaraku, kemudian apalagi tangan, kaki, seluruh eksistensi kehidupan diserahkan kepada Tuhan. Kenapa diserahkan kepada Tuhan? Karena Tuhan telah menebus kita dari cara hidup kita yang lama, cara hidup kita yang sia-sia. Dia tebus dengan darahnya, dan Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang berhak memiliki kita sekalian. Jadi yang berhak memiliki kita ini adalah Kristus. Jadi itu sebabnya kita menyerahkan anggota tubuh
kepada Kristus ya. Untuk apa? Menjadi hamba kebenaran ya, bukan menjadi hamba kecemaran. Amin. Haleluya. Ini ciri yang pertama. Oke, mari kita lihat ciri yang kedua. Yang kedua, haleluya. Siapa dia? Orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah bagi bukan hamba dosa. Mari kita lihat. Yang kedua, setelah dia menyerahkan anggota tubuhnya, sekarang dia sadar ya. Yang kedua, menyadari. Menyadari apa saudaraku? Menyadari akibatnya waktu dia menjadi hamba dosa, itu membawa hidupnya menuju kebinasaan. Siapa yang mau menuju kebinasaan? Gak ada yang mau, saudaraku. Sebab itu mari kita sadar. Kalau akibat dari orang itu menjadi hamba dosa, itu akan membawa hidupnya menuju kebinasaan. Kita lihat ya, Roma pasal 6 ayat 20. Roma pasal 6 ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Amin. Sebab waktu kamu hamba dosa, apa yang terjadi? Kamu bebas dari kebenaran. Kamu bebas lepas dari firman. Yang saudara sendiri bingung mau kemana, karena firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Saudara tidak tahu harus kemana. Jadi itulah sebabnya orang-orang menjadi hamba dosa itu, mata mereka ditutupi oleh ilah zaman ini. Mata mereka gelap, pikiran mereka gelap, hati mereka gelap. Hidup mereka gelap, mereka tidak bisa melihat terang Tuhan. Mereka tidak tahu mereka ini mau kemana, mereka bingung Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena mereka masih menjadi hamba dosa. Nah, akibat dari hamba dosa, Bapak Ibu sekalian, dia itu akan menuju kepada yang namanya kebinasaan. Karena tidak ada yang menuntun dia kepada jalan yang benar. Tidak akan ada yang menuntun dia kepada jalan keselamatan. Makanya bersyukur Bapak Ibu sekalian, ada Sumsi LCC ini, saudara setiap hari belajar firman Tuhan, sehingga saudara tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat, saudaraku. Kita bisa membedakan itu, dan kita tahu ini jalan yang lurus, ini jalan yang bengkok, ini jalan yang sesat, ini jalan yang benar. Amin ya. Jadi yang kedua kita belajar di sini, saudaraku, kemuliaan Allah dalam, saudaraku ya, bagi orang yang bukan hamba dosa. Yang kedua, dia menyadari setelah dia menyerahkan anggota tubuhnya, dia mulai sadar, Tuhan, dulu aku hamba dosa, sekarang aku bukan hamba dosa lagi, aku hamba kebenaran. Ya, karena apa? Dia sadar akibat dari dia menjadi hamba dosa itu akan membawa hidupnya itu menuju kepada kebinasaan ya. Saudara, orang yang menjadi hamba dosa, itu dosa akan menguasai dirinya, dan apa yang dia ucapkan itu hal yang jahat, apa yang dipikirkan hal yang jahat, apa yang dia rasakan adalah hal yang jahat, dan apa yang dia dengar itu hal yang jahat, dan hal yang jahat segera menguasai dia. Dan orang ini Alkitab bilang apa? Dia bebas dari kebenaran. Artinya apa? Dia lepas dari kendali firman Tuhan, sehingga dia tidak selalu tahu arah mana yang harus dia pilih. Dia kehilangan kendali, saudaraku, sehingga dia tersesat makin hari makin jauh, Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu kita perlu sadar ya, akibat dari orang itu menjadi hamba dosa, membawa hidupnya menuju kebinasaan. Tapi bersyukur Tuhan tidak ingin saudara sampai ke sana. Makanya Tuhan dengan cara yang ajaib membawa kita ke jalan yang benar melalui apa, saudaraku? Firman Tuhan yang saudara dengar di dalam apa, saudara, khotbah-khotbah pengajaran ini ya. Oke, itu yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Kita lihat ciri yang ketiga dari siapakah orang percaya yang mengerti apa, saudaraku? Kemuliaan Allah bagi bukan hamba dosa. Kita lihat yang ketiga setelah dia sadar. Nah, sekarang yang ketiga dia mengakui. Dia mengakuinya bagaimana? Dia mengakui bahwa buah dari hamba dosa yang dia petik itu membawa dia merasa malu sekarang. Mari kita lihat ya. Roma pasal 6 ayat 21. Roma pasal 6 ayat 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Amin. Amin. Setelah endingnya itu bukan kehidupan, tapi kematian. Sebelum dia mati, dia menanggung malunya luar biasa. Waktu Adam dan Hawa memetik buah yang Tuhan larang tidak boleh makan, buah di tengah-tengah pohon Taman Eden itu mereka melanggar, saudaraku. Dan akibatnya Bapak Ibu, mereka merasa malu. Kenapa? Karena mereka sadar sekarang bahwa mereka dalam keadaan telanjang, ya. Dan mereka bersembunyi. Biasanya kalau orang itu buat kesalahan, buat dosa, nah dia bersembunyi. Kenapa? Karena dia takut ketahuan, saudaraku.
Tapi bagaimanapun dia bersembunyi, saudara kasih Tuhan tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, Amsal 15 ayat 3 berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang baik dan orang yang jahat, mengawasi orang benar dan orang berdosa, Bapak Ibu. Jadi percuma bersembunyi, lebih baik ngaku aja, saudaraku. Dan orang yang mengaku dosa ini orang yang paling disayang Tuhan. Makanya Raja Daud ketika dia jatuh dalam dosa, saudaraku, dan Nabi Nathan datang menegur dia, Daud kamu sudah berdosa. Dan dia kaget, saudaraku. Siapa yang beritahu Nabi Nathan? Itu Tuhan beritahu, saudaraku. Dan akhirnya Daud sadar, saudaraku, dan dia bertobat sungguh-sungguh, dia minta ampun. Dia tulis Mazmur pasalnya yang kalau saudara-saudara baca di sana, ya itu indah sekali. Dia bilang, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah hati yang hancur, jiwa yang remuk, dan patah tidak akan kau pandang hina. Saudara-saudara, artinya apa? Orang-orang yang sadar akan dosanya dan dia mengakui dosanya, Bapak Ibu. Dia disayang Tuhan. Makanya Daud tulis di Mazmur yang lain, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, yang kesalahan-kesalahannya, pelanggaran-pelanggaran tidak diperhitungkan Tuhan. Jadi kita tanya sama-sama, siapa orang yang berbahagia? Orang yang mengakui dosanya. Kenapa? Karena dia sadar waktu dia mengakui dosa, Tuhan ampuni. Ya, dosa yang diakui itu adalah dosa yang diampuni. Tapi sebaliknya, dosa yang tidak diakui, disimpan, disembunyikan rapat-rapat, itu pasti membuat orang itu tidak akan pernah bahagia. Ya, satu contoh, ketika ruangan kita yang kita sudah bersihkan bersih, kita semprot dengan sesuatu pengharum dan wangi sekali. Dan tahu-tahu di situ ada sampah, ya. Maaf, di situ misalnya ada bangkai suatu, apakah bangkai daripada mungkin sisa-sisa ikan atau sisa sayur kita tumpuk di dalam kamar kita. Apakah saudara nyaman untuk menikmati bau seperti itu? Pasti tidak akan nyaman, ya. Bau yang tidak sedap, bau yang busuk itu membuat penciuman saudara tersiksa. Dan apa yang terjadi? Saudara harus buang itu, keluarkan itu dari ruangan kamarmu sehingga engkau bisa merasakan udara yang segar. Nah, sama. Selama engkau menyimpan dosa di dalam hidupmu, itu bagaikan engkau menyimpan sampah. Dan itu akan, saudara-saudaraku, membuat engkau tersiksa sekali. Membuat engkau tidak akan nyaman dengan keadaan seperti itu. Itu tidak akan membuat engkau bahagia, engkau tidak akan happy. Sampai kapan engkau menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang happy? Sampai engkau mengakui di hadapan Tuhan. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, mengakui bagaimana, saudaraku, yang ketiga nih, buat dari hamba dosa yang dipetik itu membuat dia merasa malu. Jadi malunya setengah mati, saudaraku, ya. Tapi ketika dia ngakui dosa, saudaraku, Tuhan ampuni dia, ya. Suatu hari ketika di sumur Yakub, Yesus bertemu dengan seorang wanita. Nah, wanita ini wanita pelacur, saudaraku. Dia punya sudah 6 suami dan dia berpikir bahwa ini pria yang ketujuh yang ganteng, pas ketemu di sumur Yakub ini, waduh, dia ingin menggoda. Ternyata dia sadar bahwa itu adalah Yesus sang juru selamat. Dan Yesus berbicara, kalau kamu ambil air dari dalam sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum air yang akan kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus selama-lamanya. Dan dia berkata, Tuhan berikan aku air itu. Wow, luar biasa, saudaraku. Dan dia baru sadar ketika Yesus berbicara tentang air kehidupan yang bisa menyegarkan, bisa memuaskan dia, saudaraku. Dan dia tahu bahwa ini adalah Tuhan yang bicara kepada dia. Dia langsung ambil keputusan. Dia pergi ke kampung halamannya, diberitakan tentang Injil, tentang siapa Yesus yang membongkar semua kedok dia, saudaraku. Yesus bilang, kamu sudah punya 6 suami, dan sekarang yang ada padamu itu bukan suamimu. Wow, dia kaget, saudaraku. Dan dia bertobat sungguh-sungguh, saudaraku. Dan pada waktu itulah Tuhan pakai dia untuk menjadi alat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu, ya. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Semua dosa bisa diampuni asal engkau mengakuinya. Katakan amin. Simple, saudaraku. Hidup ini sebetulnya jangan dibuat rumit, jangan dibuat, saudaraku, terlalu berbelit-belit. Buatnya simple. Simple apa? Kalau engkau buat salah, ngaku aja di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah salah, ampuni aku, Tuhan. Langsung selesai, Tuhan ampuni saudara. Ya, itu luar biasa. Mari kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama, dari orang yang percaya, yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi hamba kebenaran, ya, yang membawa dia kepada pengudusan. Katakan pengudusan. Mari kita lihat ayatnya dalam Roma pasal 6 ayat 19. Roma 6 ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran,
dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Amin. Amin. Yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi ketika orang menyerahkan hidupnya pada Tuhan, saudara kasih Tuhan, ini luar biasa ya. Orang percaya yang taat pada firman, itu dia menjadi hamba kebenaran. Katakan hamba kebenaran. Artinya dia bukan hamba dosa, ya saudaraku ya. Dan ini membawa dia kepada pengudusan. Tuhan menguduskan hidupnya dari hari ke hari, sehingga hidupnya itu kudus bagi Tuhan. Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Dan kabar baik bagi orang yang menguduskan dirinya bagi Tuhan. Tuhan berkata, orang-orang yang kudus akan memandang Tuhan. Kalau hari ini kau memandang persoalan, kau melihat pergumulan, masalah, beban berat, selama engkau menguduskan dirimu bagi Tuhan, engkau bukan lagi lihat masalahmu yang besar, tapi engkau melihat Tuhanmu yang besar, yang sanggup memberi engkau pertolongan, yang sanggup menyembuhkan penyakitmu, yang sanggup menyelesaikan masalahmu. Katakan amin ya. Dan Tuhan bawa kita kepada pengudusan ini, saudaraku. Dan kita akan disempurnakan sampai pada klimaksnya, yang sempurna datang, disitulah saudara saya benar-benar menjadi sempurna ya. Amin. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia bebas dari dosa kalau dia menjadi hamba kebenaran. Sementara yang lain bukan menjadi hamba kebenaran, tapi dia hamba dosa. Apa yang terjadi? Saudaraku, itu adalah kebalikannya. Kebalikannya apa? Kita lihat ya. Roma 6 ayat 20. Roma 6 ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Amin. Kalau orang jadi hamba dosa, dia bukan menjadi hamba kebenaran. Artinya dia tidak tahu akan firman, dia tidak tahu akan kebenaran. Dan dia buat apa yang maunya dia lakukan, saudaraku. Dan akan membuat dia makin hari makin jauh, semakin jauh dari Tuhan. Dan itu membuat dia kepada kebinasaan. Tapi kalau orang itu, Bapak Ibu sekalian ya, dia taat pada firman Tuhan, itu akan membuat dia bebas dari dosa ya. Dia tidak menjadi hamba dosa, dia menjadi hamba kebenaran. Amin. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Ini dia, luar biasa. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menuju kepada kehidupan, sementara yang lain yang tidak taat, menjadi hamba dosa ini, saudaraku, itu adalah kebalikannya. Dia menuju kepada kebinasaan. Mari kita lihat ya, yaitu kematian. Mari kita lihat dalam Roma 6 ayat 21. Roma 6 ayat 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Amin. Karena kesudahan semuanya itu apa? Dosa yang diperbuat, yang disembunyikan, tutup rapat-rapat, tidak diakui. Alkitab berkata semuanya itu ialah kematian. Nah, lihat ini Bapak Ibu ya. Bagi orang percaya yang sungguh-sungguh menjadi hamba kebenaran, dia hanya mati satu kali, ya satu kali ketika nanti satu hari dia mati dikuburkan dalam liang lahat, ya saudaraku. Dan pada saat Yesus datang kembali, dia akan mengalami kebangkitan dan dia akan mengalami kehidupan yang kekal di sorga. Kehidupan yang pertama seperti kita hidup hari ini, saudaraku. Lihat orang percaya yang taat pada firman, dia mengalami dua kehidupan. Kehidupan yang pertama di bumi dan kehidupan yang kedua di sorga. Tapi bagi orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat, dia menjadi hamba dosa, yang tidak percaya, yang menyembah berhala, saudaraku ya, ini dia, celakanya dia, saudaraku. Dia hanya hidup, saudaraku, satu kali di bumi ini, dan mati dua kali. Mati pertama di bumi, dikuburkan. Mati kedua, yaitu di neraka. Yaitulah kematian yang kekal. Dan Alkitab berkata, saudaraku, di sana di neraka, terdapat ratap dan kertakan gigi, saudaraku. Orang di sana baru sadar, menyesal, tapi sudah terlambat. Tuhan, aku mau beribadah dengan setia, tapi telat. Tuhan, aku mau bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, telat. Tuhan, aku mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, telat. Tuhan, aku mau untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, telat, saudaraku. Jadi mumpung ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, mumpung masih Tuhan kasih nafas ini, kita masih diberikan, saudaraku, kesempatan anugerah ini, ayo kita lakukan yang baik ya, supaya kita tidak akan menyesal. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian. Saya berdoa supaya semua kita ini bukan hamba dosa, tapi kita adalah hamba
kebenaran hamba Tuhan ya. Oke, mari kita akan berdoa bersama-sama dan Ibu Lince akan berdoa. Oke, selamat malam Cisiane sudah bergabung ya bersama kita. Nanti sebentar kita akan juga doakan untuk mamanya ya, Ibu Lo Juun ya. Kita berdoa Lopiun ya, Lopiun yang dalam kondisi sakit, kita akan doakan, kita minta belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan bagi mamanya Cisiane ya, Cicuni. Oke, silakan Bu Lince akan berdoa buat kita semua di malam hari ini. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kebetulan saya lagi di Jogja ini Pak John, lagi hujan terus di luar. Cuman ya, saya lagi anak jalan-jalan saya sudah lama enggak, jadi saya tinggal di hotel. Oke, sip. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk malam yang indah ini Tuhan. Engkau sudah kumpulkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mau mengurapi hamba-Mu senantiasa Bapak John Tuhan, untuk berikan hikmat-Mu selalu Tuhan. Ya Yesus. Untuk memberkati Tuhan, berikan kesehatan ya Bapak, untuk keluarganya Tuhan, ya, supaya hamba-Mu Tuhan, boleh kami dimenangkan ya Bapa, kami boleh diajarkan Tuhan, untuk kami boleh menjadi hamba-hamba kebenaran Tuhan, Amin. untuk boleh menikmati kasih-Mu ya Bapa. Ya Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat suatu apapun. Engkau jawaban setiap doa kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya Allah kami yang senantiasa mengasihi setiap kami, anak-anak-Mu yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu Tuhan, banyak di antara kami mungkin Tuhan, yang banyak memerlukan pertolongan-Mu. Ya, kami Yesus. tahu tangan-Mu Tuhan selalu menopang untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami boleh dikuatkan malam hari ini, kami boleh menerima berkat rohani yang luar biasa untuk setiap kami. Kami boleh dimenangkan Tuhan di dalam masalah-masalah kami. Oh Tuhan, Engkaulah Yesus yang luar biasa, penyertaan-Mu sempurna untuk setiap kami. Ya Bapak. Sebab itu tuntun kami selalu Tuhan, untuk kami boleh jalan di dalam kebenaran. Ya Yesus. Layak dan terima kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami walaupun tidak pernah berjumpa satu dengan yang lain Tuhan, tapi kami bersatu hati Tuhan, untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Saya Tuhan, Engkau mau ikat kami dengan tali kasih-Mu satu dengan yang lain, supaya Tuhan kami boleh bersatu, untuk kami boleh jalan di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lince untuk doa yang sangat indah ya, doa peneguhan firman. Tuhan memberkati, kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, Tuhan berkati Bu Lince. Salam buat semua keluarga ya di Jogja. Selamat menikmati liburan. Doa kami menyertai biar aman ya. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ya, kita nyapa dulu Cisiane, shalom. Apa kabar Cisiane? Luar biasa ya, meskipun kita belum ketemu ya, tatap muka dengan Cisiane, hanya lewat Zoom, tapi nanti kita akan ketemu ya, tanggal 20, kita berharap Cisiane bisa datang ya, dan walaupun kita belum ketemu mamanya, Ibu Lo Jiun ya, kita doakan supaya kuasa Tuhan yang akan menolong mamanya ya. Jangan takut Ci, Tuhan tahu hatimu, kamu sayang mamamu ya. Namun Tuhan punya rencana yang indah atas mamamu. Ya, percaya ada kuasa Tuhan. Dan besok pun kami ada tetap doa di siang, waktu siang ya. Kita akan doakan untuk pergumulan teman-teman yang dalam persoalan,
Dan ternyata salah satu yang sudah dengar tadi Ibu Yeti bersaksi, bagaimana anaknya di ruangan ICU dan ternyata menantunya ya, anak menantu. Tapi akhirnya dia bisa, Tuhan tolong, bisa keluar dari ruangan ICU dan pulang ya, berkumpul dengan keluarganya. Puji Tuhan, kalau Ibu Yeti ditolong Tuhan, doanya didengar. Semua kita juga malam ini yang rindu sekali untuk terus menyatakan rindu cinta kita pada Tuhan. Kita doa sampai sesuatu terjadi ya. Oke, baik, Tuhan memberkati kita sekalian. Kembali kepada host kita malam ini, Ibu Rosalin Dikoalu dari Surabaya. Ya, makasih Pak John. Terima kasih kepada Ibu Nina yang telah membawa doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Ibu Lince dari yang telah membawa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Bapak Frans yang telah membawakan yang membacakan ayat-ayat firman. Tuhan Yesus memberkatinya. Dan terima kasih juga Pak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami semua dan menjadi berkat buat kami, dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih. Dan selanjutnya kami masuk dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Silakan Ibu Yeti. Terima kasih Ibu Rosalin. Sama-sama. Saya akan menaikkan doa profetik. Yes. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini Yes. dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I Amin. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC
Amin. I I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan Yes. setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah Terima dinaikkan oleh Ibu kasih Yeti Pak Sulistia John, Dini. terima kasih Bu Rosalin. Ya, Memberkati Bu Yeti. sama. Terima kasih Bu Yeti yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan sekarang kita masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Weli Hukubun dari Papua. Silakan Ibu Weli Hukubun. Ya, baik Ibu Rosalin. Ya, sama-sama. Ya, makasih untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Ini kenapa sudah sampai sini? Oh, ya. Haleluya. Terima kasih Bu Beli. Ya, pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekta perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Mari bergabunglah dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 20 April 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Ibu Nini Jalan Villa Bukit Flamboyan Blok U Datar 8 Darmo Hill belakang Ciputra World Surabaya Barat. Selanjutnya hari Sabtu 27 April 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Ibu Yeti Sulistia Ini. Grand Alexandria Health Puri Surya Jaya Blok AH 7 Datar 8 Desa Damari Damarti Sedati Sidoarjo. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu Saudara yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati dengan nomor HP tertera. Selanjutnya spesial Happy Birthday April 2024 Bapak Pendeta John Sarbonan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Ya, siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di nomor HP tertera. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih
dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Terima kasih Ibu Weli yang telah membawa pengumuman yang telah membawa pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah boleh berjalan dengan lancar, dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh gembala kita. Silakan Pastor John. Oke, praise God, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Malam ini Bapak. Ya, Bu Weli. Ya, Ibu Tabita, Ibu Cinta, ya, semua kami yang sakit. Ya, Ibu Tabita Keliduan ya. Pak Frans Angki, bagaimana Pak Ari dari Kota Bekasi? Selamat datang Pak Sid Odo, sudah bersama kita ya. Pak Ari masih dalam proses penyembuhan itu Pak John. Ya, tapi sudah keluar rumah sakit ya. Puji Tuhan, dia sudah bisa berjalan dan sudah bisa ini. Walaupun tertati-tati Pak John. Ya. Proses kesembuhan masih terus berjalan Pak John. Amin. Ya. Jadi harapan saya dia tiap saat, tiap hari kalau ada bisa dia mengikuti ibadah supaya kuasa Roh Kudus itu menyentuh hatinya dia Pak John. Amin. Amin. Ya. Ya. Baik Pak John. Saya pun juga masih Pak Frans Angki. Dengan kesehatan saya Pak John, tolong dibantu. Masih tetap dalam ini hari Senin saya harus kontrol lagi Pak John. Ya. Terima kasih Pak John. Ya, ada pemulihan bertahap Pak John. Amin. Untuk Amin. Ya. Oh dan Tuhan, Engkau penyembuh keluarga saya Pak John, anak-anak dan kesehatan kita semua. Terima kasih Pak John. Ya, amin ya. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita arahkan tangan di depan layar monitor. Untuk sahabat-sahabat kita yang dalam kondisi kesehatan yang sakit, kita berdoa untuk mamanya Cisiane ya. Haleluya, Ibu Lo Ciun ya. Haleluya. Kaulah Tuhan. Lopi Yun. Lopi Yun. Penyembuhku. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Pemulihku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan. Penyembuhku. Oke, semua angkat tangan untuk Cisiane atau Cijuni di depan layar monitor. Imani hari ini mewakili mamamu, Ibu Lopi Jun. Terima dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menjamah bagian benjolan yang ada di antara otak besar, otak kecil. Kami berkata hari ini kuasa Tuhan menjamah dia. Berikan dia kasih anugerah, belas kasihan-Mu. Tolong dia Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami doakan juga Tuhan untuk bagian payudaranya Tuhan sembuhkan. Terlebih anugerah keselamatan Tuhan berikan ya Tuhan. Bagi mama dari Tuhan Cisiane. Jangan takut, jangan susah. Tetap percaya. Ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja malam hari ini. Untuk Cisiane sendiri. Tuhan punya rencana besar atas hidupmu. Dalam nama Yesus, Tuhan akan menuntun engkau ke jalan-jalannya. Tuhan akan memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan di hari-hari ini. Dan ini yang Tuhan mau. Engkau setiap hari duduk di kaki Tuhan, dengarkan dia mau bicara kepadamu. Karena Tuhan sedang merancangkan bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Dan ini yang Tuhan lakukan dalam waktu-waktu dekat ini. Tuhan sedang memberikan kepadamu hati yang lapar dan haus akan pribadi Dia. Dan Tuhan sedang kembalikan engkau kepada kasih-Nya ketika engkau pertama kali jatuh cinta pada Yesus. Tuhan menarik engkau untuk makin hari makin dekat dan semakin melekat dengan Tuhan. Tuhan tahu hatimu bahwa engkau ingin menyenangkan Dia. Sudah lama Dia merindukan engkau untuk lakukan itu. Kembalilah kepada Tuhan, lakukan lagi apa yang sebelum engkau lakukan. Lakukan itu. Sampai benar-benar engkau sadar bahwa Tuhan sedang membawa engkau berjalan di dalam segala kehendak-Nya. Mari Tuhan berkati, oh Tuhan Siane dalam nama Yesus. Tuhan beri engkau hati yang baru dan roh yang baru. Tuhan menjauhkan kepadamu hati yang keras. Tuhan berikan kepadamu hati yang taat, hati seorang murid yang selalu rindu untuk belajar akan firman Tuhan. Tuhan berikan kepadamu telinga seorang murid, lidah seorang murid, dan hati seorang murid untuk engkau mendengar, engkau memperkatakan firman, engkau menyimpan firman di hatimu. Meskipun Tuhan tahu hari-hari ini engkau sedang bergumul, engkau sedang berjuang, tapi Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Tuhan ada bersamamu, jangan pernah engkau sedih, jangan pernah engkau susah. Tuhan berkata bahwa aku ada menyertai engkau. Tuhan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Mari Tuhan, kami doakan Cicuni hari-hari ini bahwa dia lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Dan Tuhan akan puaskan hasratmu dengan segala kebaikannya. Dalam nama Yesus. Mari Tuhan jamah dia. Tuhan penuhi hatinya dengan Roh Kudus. Tuhan penuhi hatinya dengan firman-Mu. Sehingga hatinya damai, hatinya tenang. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan punya rencana besar atas keluarga besarnya, atas saudara-saudaranya, dan juga untuk mamanya, Ibu Lopiyun. Terima kasih Tuhan, kami tahu dia di dalam tangan-Mu. Terima kasih, biarlah penderitaan, kesukaran, kesesakan, Tuhan bisa dia merasakan ada jamahan kuasa Tuhan yang memulihkan dia saat ini. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Ibu Nina, Tuhan pulihkan engkau, suamimu, anakmu, menantumu dalam nama Yesus. Terima. Tuhan berserah beri engkau hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Tuhan benamkan engkau dalam sungai rohnya. Dan engkau akan menjadi orang yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam nama Yesus engkau tidak akan merindukan sesuatu yang lain selain pribadi Yesus. Selain hadirat Tuhan, itu akan menjadi kesukaanmu. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati Ibu Nina. Dan kami percaya Tuhan sudah menyertai anaknya. Tuhan juga sudah sembuhkan menantunya. Dan Tuhan berkati buah kandungannya. Dalam nama Yesus, Tuhan selamatkan suaminya, Mas Aji. Ini doa kami kepadamu, Pak Frans Angki. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan turun atasmu. Oh Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, Kau berfirman. Bapa. Dan sembuhkanku. Bapa, hamba telah sembuh. Kaulah Tuhan, Hamba telah sembuh. penyembuhku. Terima malam ini. Sembuhkan hamba. Bukan dokter lagi, bukan manusia lagi, tapi kuasa Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dari batok kepalamu sampai telapak kakimu. Sekujur tubuhmu disembuhkan Tuhan malam ini. Bersama istrimu, Ibu Selvi, lambungnya Tuhan sudah berikan dia lambung yang baru. Tuhan sudah gantikan dengan lambung yang baru sehingga tubuhnya sehat. Dalam nama Yesus, semua anaknya, mantu cucunya Tuhan bawa lebih dekat menjadi murid Tuhan. Dan Tuhan berikan mereka pekerjaan yang terbaik, berkati dalam studinya. Terima kasih Tuhan, beri mereka masa depan penuh harapan. Jangan takut Pak Frans, Tuhan sudah mendengar doamu. Jeripayamu tidak sia-sia dalam engkau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Untuk Ibu Weli Hukubun, kuasa Tuhan turun atasmu saat ini juga. Tuhan sembuhkan Bu Weli Hukubun, sembuhkan keluarga besar De Fretes, keluarga besar Hukubun di Kota Jayapura, Papua. Semua cucunya, anak, mantu, semua diselamatkan, dipakai Tuhan, memberkati pekerjaan, kesehatan, keuangan, ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, Ibu Sinta juga sudah disembuhkan Tuhan, Ibu Erna, Ibu Erni, Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Pak John Hukubun, dalam nama Yesus juga Pak Stephen De Fretes, semua cucunya, baik Arsenio, Aren, Aldo, Aldri, dalam nama Yesus, Yuli, Nito, semuanya dijamah Tuhan dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah
dosa, angkat yang jatuh, cukupi yang semua yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan, Pak Wahyu juga berikan kesehatan, panjang umur dalam nama Yesus. Keberhasilan Tuhan tambahkan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Untuk Ibu Tabita Keliduan kami doakan kuasa Tuhan sedang bekerja untuk dia saat dia di Makassar saat ini. Tuhan sembuhkan dia, sembuhkan juga Pak Ari Keliduan juga yang sedang di Bekasi. Tuhan pulihkan, sembuhkan, sehatkan dia. Dalam nama Yesus, maka dia sehat, maka dia pulih dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Terpujilah Engkau sebagaimana Tuhan sudah menyembuhkan Tuhan menantu dari Ibu Yeti. Tuhan sudah sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit malam ini. Tuhan berkati dan sembuhkan juga Bu Rosalin, Pak Bruri. Tuhan sembuhkan, berikan dia kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera malam hari ini. Dalam nama Yesus. Tidak ada vertigo lagi, tidak ada pusing lagi. Kami doakan, berikan dia Tuhan Yesus kemampuan, berikan dia kesehatan terbaik orang tua kami ini Tuhan, sepanjang umur hidupnya. Dan Tuhan sertai semua urusan-urusannya, semua bisa diselesaikan dengan cara Tuhan, semua clear, dimudahkan, dilancarkan. Terima kasih, apa yang menjadi bagian mereka, Tuhan kembalikan itu dalam nama Yesus. Semua permainan palsu anak-anak manusia dipatahkan, dihancurkan, digagalkan saat ini juga. Dan kami percaya Tuhan mendengar doa kami malam ini, sembuhkan Ibu Sandra yang ada di Jerman, pulihkan kesehatannya. Memberkati Pak Sony, sekeluarga Bu Serli yang akan menikah, kami doakan, serta di bulan Agustus Tuhan tanggal 17, kami percaya semua dilancarkan Tuhan. Ibu Sarah, Tuhan memberkati semuanya, semua dilancarkan Tuhan. Terima kasih, dan selama ada di Indonesia Tuhan sertai, dan saatnya akan kembali pulang ke Jerman, Tuhan sertai, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Tuhan. Berdoa untuk Ibu Marta, Ibu Sian Liang, Ibu Lince, Tuhan tahu pergumulan sahabat-sahabat terkasih kami, Tuhan memberkati semua anak, mantu, cucumu dalam perlindungan Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan mendengarkan doamu dan Tuhan sembuhkan kesehatanmu. Ibu Marta, engkau terima, Tuhan sembuhkan engkau malam ini. Ibu Sian Leang, engkau terima, Tuhan sembuhkan engkau juga malam ini. Ibu Lince, Tuhan beri engkau kekuatan, kesehatan, panjang umur, dalam nama Yesus. Tuhan menyertai sahabat-sahabat terkasih pada malam ini, dalam nama Yesus. Ada anugerah Tuhan melimpah atasmu saat ini juga. Untuk Cifung, dalam nama Yesus, Tuhan akan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan, akan bergerak dalam kendali kuasa Tuhan, dan hati yang lapar dan haus akan Tuhan dia sedang berikan kepadamu. Terima dalam nama Yesus. Mujizat ajaib sedang terjadi di hari-hari ini. Dalam nama Yesus, pakai Cifung ya Tuhan, membawa banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Selamatkan suaminya dan semua anak-anaknya, mantunya diselamatkan. Kami percaya mendengar doa kami di malam hari ini. Untuk Pak Handi, Bu Angel, Tuhan akan bawa kalian lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Tuhan akan buat kalian lebih hari, lebih mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Kalian akan menjadi pribadi yang rindu akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan sertai dalam pekerjaan, buat berhasil, beruntung, berkemenangan, mengalami kemunculan, kebaikan Tuhan dicurahkan atas mereka, bersama dengan anak yang sudah hadir dalam pernikahan mereka. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk Ibu Hana Nova yang ada di Medan. Kami doakan Tuhan, pulihkan kesehatan Ibu Hana Nova. Tuhan, untuk bagian kejiwaannya, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kasihani dia dalam nama Yesus. Percaya Tuhan, kuatkan Pak Darmawan saat ini juga. Mujizat ajaib sudah terjadi saat ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami kepadamu. Kami juga berdoa saat ini untuk Cinyo yang ada di Nganjuk, Pastor Cornelius Ismail yang ada di Bogor. Kami doakan Ibu Joyce Putirai. Kami doakan Ibu Joyce yang ada di Jalan Manyar. Tuhan tolong kami serahkan mamanya Ibu Selia. Tuhan, selamatkan dia ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan. Kami doakan Pak Bambang ya Tuhan bersama Bu Ima. Tuhan sembuhkan Pak Bambang, pulihkan kesehatannya. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Kasihani Tuhan Pak Bambang. Ini doa kami kepadamu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian besok malam, besok siang pun Tuhan memberkati. Berkati kebaktian pada tanggal 20 di tempat Ibu Nini Rawati, pada tanggal 27 juga di tempat Ibu Yeti. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Hadirat, kuasa, lawatan, mujizat, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Mari saudara-saudara buka tanganmu di hadapan Tuhan. Lihat saat ini di tanganmu ada kuasa Tuhan. Imani malam ini. Di tanganmu ada mujizat, ada kesembuhan dalam nama Yesus. Sekarang kau letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Di mana yang kau rasa ada keluhan, imani malam ini aliran kuasa Tuhan akan segera mengalir atas tubuhmu. Ya, sudah siap ya? Oke, Bapak, malam ini aku impartasikan kuasamu, aku impartasikan mujizatmu, aku impartasikan kesembuhanmu, aku impartasikan kekuatan Roh Kudus.
turun untuk semua mereka di dalam nama setiap pria dan wanita, Ibu Rosalin, Pak Frans Angki, Ibu Weli Ukubun, Ibu Siang Liang, Ibu Marta, oh Tuhan Cisiane, dalam nama Ibu, oh Tuhan Yesus Nina, Ibu Lince, Ibu Miliawati, Cindy, Yohan, Cifung, Pak Handi, Bu Angel, Bu Sinta, di dalam nama Yesus, terima malam ini kuasa Tuhan turun atasmu. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau kuat, jadilah engkau menang, jadilah engkau berbahagia di bumi sampai di surga. Di dalam nama Yesus, pintu-pintu yang tertutup malam ini sedang terbuka, jalan-jalan yang buntu malam ini sedang terbuka. Tuhan sudah mendengar doamu, ucap syukur sekarang. Mujizat ajaib sudah terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dan di dalam persoalan, terima pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, mari angkat kedua tanganmu. Sekarang terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir malam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kesembuhan, terima kemenangan, terima pertolongan, terima kemuliaan Allah, dan kita lihat kemuliaan Allah sudah terjadi malam ini. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Rosalin, malam. Amin. Terima kasih Cipung. Terima Ya, kasih. makasih juga. Pak Pendeta. Andi, Sama-sama. makasih, Berkati Ku Andi ya. Jana, Jecel, Kak Ku Nina, Andi. Ya, Yeti. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati Pak John. Tuhan berkati ya, Cisiane ya. Nina. Ya. Oke, Terima luar kasih, biasa. Pak. Salam untuk Mama ya, Bu Cisiane ya. Bu Yeti. Belum Ya, Yun, Tuhan Cisian. berkati, Pak Cisian Blanky, yang Dina, Lince, Tuhan berkati ya. Dina, dadah. Ibu Ibu Meliawati Cindy. Nina. Ya, Yohan. Beli, terima Makasih, kasih. kasihnya. semua. Bandi, Angel. Angel, Shalom. Tuhan berkati. Puji Ya, Tuhan, Tuhan mantap ya. berkati. Gimana? God bless you Jonathan all. sehat-sehat ya? Sehat, puji Tuhan Pak John. Amin. Salam buat Papa Mama ya. Ya, ya Pak John. Terima Oke, kasih. semangat. Salam Sampai buat jumpa Pak lagi. Flori. Ya, Ya. Pak John. Terima Salam kasih, buat Pak Pak Ibu. Flori, Terima kasih, Rasalin. Bu. Ya, Terima dadah. kasih. Ya, Tuhan berkati ya semuanya teman-teman. Selamat Bu Lince, beristirahat. Cisiane, selamat Bu beristirahat ya. Bu Willy, Yeti. Bu Willy, salam Bu Willy. Oh, Bu Meli. Oke. Ya. Ya, Cisiane kita Dadah. selalu doakan ya buat Mama ya. Ibu Ya, Lopiun. terima kasih. Ya, Sama-sama. Jana. Ayo, Jan. Dadah. Bye. Ya. Tuhan berkati ya. Selamat malam semuanya. Ya. Bye-bye. Bu Selamat Rosalin, terima kasih beristirahat. atas pelayanan. Bu Bye-bye. Yeti ya. Bu Bye-bye. Lince, terima kasih. Cipung, Ya, semuanya. terima kasih Pak Pendeta God bless John. all. Ya, Terima Cipung, kasih. sampai jumpa lagi. Oke, Ya, besok ketemu bye-bye. lagi. Bye-bye. Ya, Bye. ya.